Halo, di episode kali ini kita masih bahas seputar profile. Ya, profile berapa yang kita bahas? Hari ini profile 14. Oke, kita langsung saja. Apa itu? Investigator oportunis. Ya. Jadi satunya adalah investigator ya, seperti yang teman-teman udah pernah dengar mungkin dari video sebelumnya. Empatnya itu oportunis. Jadi investigator itu intinya line-nya dia adalah dia itu perlu menggali menggali sampai sesuatu itu yang dia gali itu dia dapetin informasinya lengkap, terus digali sampai dia merasa dia punya informasi yang membuat dia cukup aman gitu loh. Kayak udah dapat fondasinya, udah merasa solid gitu ya. Nanti baru dia akan melakukan sesuatu. Nah, itu dari sisi satunya gitu kan. Jadi memang investigator ini pasti akan banyak gali, nanya gitu ya. Nah, kemudian sisi empatnya, oportunisnya itu adalah sisi network gitu kan. Sisi network, sisi serving, melayani. Tapi empat ini kan memang warnanya itu melayani dan networknya itu dalam circle yang kecil. Yang deket-deket gitu. Nah, yang menarik sebetulnya di profil 14 ini antara 1 dan 4-nya itu sebetulnya warnanya sama gitu. Cuma yang satu internal, yang satu eksternal. Nah, maksudnya warnanya sama apa? Jadi kedua-duanya itu sama-sama mencari fondasi, mencari keamanan gitu kan. Cuma yang satu, yang si investigatornya itu bersifatnya internal sehingga dia mencarinya dengan bertanya sampai dia merasa apa yang dia kumpulkan itu cukup gitu ya. Tapi kalau empatnya, oportunisnya itu juga mencari fondasi tapi eksternal. Nah, biasanya memang dibangun dari pertemanan dulu gitu ya, sampai dia nanti akan menemukan lingkungan yang menurut dia circle yang pas ya buat dia ya. Inner circle ya, ring satunya dia ya. Ring satu yang membuat dia tuh merasa ini lingkungan tempat saya bisa didukung, bisa diterima, dan disitulah nanti kemudian dia akan membagikan apa yang dia dapat dari investigasinya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau satu lingkungan, satu komunitas punya orang yang profil 14 enak sebenarnya ya, karena si 14 ini yang akan dengan senang hati belajar gitu ya, ngulik, dan nanti dia memang belajar itu bukan untuk dirinya sendiri gitu, tapi untuk dia bagikan lagi ke komunitas itunya ya. Untuk dia eksternalkan, karena dia juga ada dorongan ya untuk membagikan apa yang dia sudah pelajari, apa yang dia sudah kumpulkan gitu. Iya, dan dia lakukan itu untuk komunitasnya yang kecil itu gitu ya. Gitu. Jadi intinya 14 itu memang akan merasa aman gitu ya kalau dia sudah melakukan investigasi, kemudian dia juga sudah menemukan lingkarannya yang pas yang lah pas buat ya, ring dia. satunya dia. Gitu. Berarti bisa dibilang tantangannya para 14 ini adalah kalau dia mainnya kurang jauh ya. Dia belum menemukan ring satunya ini mungkin sampai sepanjang hidupnya gitu ya. Ya, nah tapi menariknya sebetulnya yang tadi ya, mungkin benar itu kegalauan yang mungkin akan terasa gitu ya di para 14 ya. 14. Nah, menariknya sebetulnya kalau para 14 ini mengikuti strategi dan authority, dia akan secara otomatis dia nggak perlu nyari gitu ya, dia akan ketemu gitu, akan ketemu lingkungannya itu. Jadi kayak akan otomatis terarahkan gitu, akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi gitu ya, seperti itu. Oke. Ya memang karena dia udah dibekali dengan profil 14-nya, dia juga dibekali hal-hal untuk
mencari ring satunya gitu ya, untuk menemukan ring satunya Iya, itu sendiri gitu kayak dia punya sisi attract gitu ya. ya. Sisi yang bisa menarik orang-orang yang sepaham, sevisi, Ya. sejalan gitu. Yang penting dia juga mengikuti inner authority-nya gitu ya, Ya. tuntunannya yang di dalam itu Ya. gitu ya. Oke. Dan juga ya, mungkin 14 ini dalam ada fase-fase dia ada merasa insecure gitu ya. Karena kan memang line-nya dua-duanya tentang mencari fondasi gitu kan. Jadi dekat mungkin dengan rasa insecure. Nah, sebetulnya tinggal menemukan memang 14 ini akan perlu mentor gitu ya. Akan perlu mentor yang bisa membuat dia itu menggali gitu, menggali dan belajar gitu ya kan, sampai di satu titik dia menemukan kekuatannya di dalam dirinya sendiri gitu. Jadi mentor ini bukan untuk terus-terusan, tapi hanya untuk membimbing dan memandu sampai dia menemukan fondasinya sendiri gitu. Nah, setelah itu dia bisa melakukan hal yang sama untuk orang lain gitu. Dia juga bisa membantu orang untuk menemukan ya fondasi gitu, diri mereka. Yes. Sebetulnya orang 14 ini bagus buat tipe-tipe yang melakukan kaderisasi ya. Ya, benar. Kaderisasi. Ya, nah apakah Anda tipe orang yang 14 gitu ya? Terus memang jauh lebih baik kalau tadi kita bahas gitu ya, profil ini digabungkan dengan inner authority-nya supaya dia bisa berjalan makin selaras dengan rancangan dirinya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin malah belum tahu profilnya apa gitu ya, silahkan klik aja link di deskripsi gitu ya, supaya teman-teman bisa melakukan cek human design gitu ya, dan kita bisa ngobrol-ngobrol panjang bersama komunitas lompatan hidup. Nanti kita ketemu lagi di episode mendatang ya. Thank you, bye-bye. See you.